Git tadi kan bilang selalu terharu support dari semua tim Sabu Haci lewat DM. Tapi ada nggak sih yang Gita ingat yang paling mengharukan secara langsung memberikan semangat ke Gita? Ada yang ngirim sampai 5 paragraf, Tom. 5 paragraf. Iya. Yeah. Apa yang diungkapkan rangkumannya? Intinya sih dia ngasih semangat, mendoakan, terus juga ada yang sampai ngadain pengajian keluarganya buat mendoakan Sabu Haji. Dengan mereka bilang, Ibu kami paham kok kondisi perusahaan. Itu tuh udah sesimpel itu aja udah bermakna banget, Tom. Dan itu akhirnya jadinya membuat kamu ya udah bertahan dan survive dan semangat untuk maju ya. Yes. Tapi kamu kalau ditanya bagaimana definisi 2020 buat Gita Nafiza? Jawabannya apa tuh, Gita? Dari awal, tengah, sampai akhirnya di Oktober ini gue bisa bilang this is a great year. A great year. Indeed. Kenapa? Karena gini, di awal bulan di kuartal 1 ya, saat kita mendengar itu kayak roller coaster gitu loh, langsungan dari jurang jatuh ke bawah gitu. But along the way, Tom, itu bikin kita tuh sebagai manusia ya, gue sih merasanya ya, sebagai manusia ini teguran yang luar biasa, challenge yang luar biasa, sehingga mau nggak mau kita harus bisa melihat sisi positifnya tuh sebetulnya apa sih di balik semua kejadian ini. Contoh yang simple, pas lagi ini contoh pribadi gue aja ya, Tom. Jadi pas lagi di rumah gitu, nggak ada kerjaan, gue bongkar lemari gitu, lemari baju, lemari tas gitu kan. Di situ tuh gue tuh kayak ada momen dimana gue bilang sama diri gue, gila ya, gue tuh bener-bener nggak bersyukur banget. Gue itu sudah menjadi sosok pribadi yang nggak tahu diri banget, nggak tahu beruntung banget. Karena apa, di hadapan gue itu, Tom, begitu banyaknya barang-barang yang pas dilihat kenapa sih gue beli. Kayak misalkan contohnya tas, ya. Terus contohnya sepatu, contohnya baju. Begitu gue buka tuh banyak banget baju yang masih ada labelnya dan gak pernah gue pakai, Tom. Terus kayak tas olahraga gitu ya, tas olahraga tuh gue sampai punya 7, Tom. Dan yang gue pakai cuma 1, itu lagi. Jadi kayak somehow kalau kita mau berkontemplasi ya di kondisi yang seperti ini adalah saat yang tepat. Oke, berarti gue sudah menjadi manusia nggak bijaksana. Nah, itu satu. Gue sangat bersyukur gue dikasih kondisi seperti ini dan bisa mengembalikan diri gue yang seharusnya tidak seperti itu, tidak seperti yang sebelumnya. Makanya sekarang gue sangat tertarik nih pas lihat Raditya Dika, dia orang minimalis kan ya, gue mulai baca tuh apa sih hidup minimalis, apa sih arti bersyukur. Terus yang kedua, dalam berbisnis, gue bukan tipe yang ambisius sih, tapi gue tipe yang idealis dan perfeksionis dan pengen selalu semuanya tuh diraih dan dapat gitu. Alhasil adalah gue mengalami yang namanya depresi. Bukan depresi gimana ya, cuma depresi karena kerjaan, karena diri sendiri tuh pengen semuanya serba sempurna. Nah dengan adanya keadaan seperti kemarin, gue tuh jadi mulai bisa kembali merasakan nikmatnya bersyukur toh. Di saat kita nggak punya, justru di saat itulah kita akan merasakan, ya Allah, yang namanya sehat aja, itu teh udah nikmat. Nggak butuh barang-barang merek, nggak butuh apa, sehat aja udah nikmat lah gitu. Jadi gue sekarang dikit-dikit bersyukur, dan gue juga ngajakin anak-anak gue di rumah dan di kantor gitu ya, ayo kita bersyukur apapun, pokoknya awali hari dengan bismillah,
Bismillah, semoga kerja kita ibadah dan bersyukur apapun yang kita dapatin insya Allah ini halal. Sekecil apapun, sesulit apapun, kita pasti bisa lihat apa yang bisa disyukurin gitu. Yang ketiga, dalam sisi bisnis, gue dengan adanya pandemi ini jadi lebih ekstra hati-hati dalam melakukan investasi, pengembangan bisnis, ya kan? Terus juga mulai menyimpan apa itu namanya, ada dana cadangan. Kalau dulu menghitung itu cuman EBITDA, kalau sekarang ada EBITDA, belakangnya gue tambahin P, istilahnya itu pandemi. Jadi Pandemi. Iya, pandemi. Jadi gue nyimpen tuh, udah ada cadangan. Mau dipakai nggak dipakai, pokoknya gue punya cadangan. Terus juga di sisi bisnis, dengan adanya kondisi seperti ini, gue bisa lihat betapa timnya Sabu Haci, keluarga Sabu Haci ini tim yang sangat luar biasa solid, dan itu apa ya, berkah yang luar biasa lah buat gue. Sama yang terakhir ya, dalam berbisnis pun jadi semakin yakin tidak ada satupun permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan. It's all depend how you see the challenge itself. Kalau kita mau melihatnya hal-hal yang negatif terus, ya akan buntu. Tapi kalau misalkan kita selalu mencoba, walaupun susah ya, mencoba untuk melihat pasti ada positifnya, pasti ada jalan keluarnya, pasti dan pasti, insya Allah semuanya will be okay. Gitu. Nah, artinya dengan 2020, apakah ambisi atau target yang dulunya menjadi bagian dari target hidup atau karirnya Gita, ada revisi sedikit nih dengan adanya pandemi? Atau tetap target itu tetap ada nih? Yang penting mungkin prosesnya mungkin nggak secepat yang dibayangin, tapi kita lewatin dulu pandemi. Nah, itu gimana? Iya, pasti ada penyesuaian, tapi goals-nya tetap ada, cita-citanya tidak pernah padam, tapi mungkin benar kata lo, cara meraihnya sekarang yang lebih harus hati-hati lagi. Sebetulnya sih kalau goals gue sendiri, Tom, gue bukan tipe yang muluk-muluk sih. Gue tuh lebih suka endingnya itu gue punya semacam kayak akademi yang bisa menyalurkan ilmu, mendidik anak bangsa yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Itu ending goals gue pengen bikin akademi yang seperti itu. Akademi dalam arti di dunia sektor kuliner atau lebih luas lagi? Ya, di sektor kuliner, tapi di dalam kulinernya nggak cuma masak, nggak cuma jadi waitress, tapi gue pengen ngajarin how to manage bisnis, ya kan? Terus membuat mereka melek yang namanya finansial, gitu. Oke, nah secepat apa kamu bisa bertransformasi sekarang ya dengan, kan sekarang sudah masuk di PSBB transisi lagi nih, di mana sekarang semua resto sudah diizinkan untuk beroperasi seperti biasa, namun tetap sesuai dengan protokol. Nah, tapi kedepannya kita masih menunggu kapan vaksin hadir, kapan pandemi akan berlalu, dan itu bukan keahlian kita juga untuk bisa mendeteksi itu sampai benar-benar ada di depan mata kita. Nah, sebagai seorang pelaku usaha tentu kamu kan nggak bisa stay di satu tempat, pasti kamu mikirnya udah ke depan, pasti kan gitu. Nah, kamu melihatnya kayak gimana nih di tahun 2021? 2021, terutama di F&B mungkin ya, karena bidang gua di F&B masih belum pulih ya. Unfortunately, gua ngelihatnya masih belum pulih. Karena kayaknya pandemi ini akan berakhir cuma dengan vaksin mungkin ya, dan vaksin itu kan we don't know when. Jadi saran saya sih buat pelaku bisnis F&B ya, rajin-rajin menabung dari sekarang. Keuntungannya ditabung, terus menahan diri untuk membeli sesuatu ataupun mengembangkan sesuatu yang tidak terlalu penting dulu lah. Yang penting kita semua survive dulu deh. 2021 pun gue rasa masih susah ya, Tom. Nah, tapi harapan kamu sendiri kan dengan adanya keluarga Haci Group, tadi kamu bilang bagaimana dukungan semua teman-teman yang bekerja dalam naungan Haci Group ini
solid. Nah, solid itu kan tergantung banget sama namanya manajemen style, leadership, dan dikala krisis itu semua terbukti itu bagaimana mereka bisa stay atau mereka bisa balik lagi misalnya. Nah, berarti aku pengen tahu nih, berarti leadership style yang paling tepat tuh kayak gimana sih, Git? Mungkin di semua sektor kan bisa aja berlaku sama ya, berlaku rata kan, buat leader ini harusnya kayak gini gitu. Hmm. Kalau leadership yang diterapin di Haji Grill itu di Haji Grill di Haji Group itu adalah servant leadership. Jadi kita pemimpin yang melayanin sebetulnya. Jadi kita bukan boss, no. I really hate boss, the word of boss itu enggak. Tapi kita lebih ke apa ya, saya ini ibu kalian, suami gue ya itu bapak kalian gitu. Even di Sabu Haji atau di Haji Group ya, kalau dilihat jenjang seorang CEO sama seorang office boy itu kan bumi dan langit ya Tom. But in our culture, company culture, gue tuh kalau misalkan nggak ngerti apa-apa, gue nanyanya ke OB. Dan gue pernah memasukkan peraturan perusahaan berdasarkan usulan seorang OB. Seperti itu. Jadi yang namanya hierarki pasti ada, tapi itu bukan suatu hal yang harus jadi apa namanya jarak, tapi justru hierarki itu untuk saling menghormati sih seperti itu. Jadi ya kita sistem kepemimpinannya kepemimpinan yang melayani, mengayomin, menunjukkan, mengasih contoh, gitu-gitu. Oke, makanya leadership style seperti ini akhirnya menjadi solidnya hubungan antara pimpinan dan juga staf yang bekerja di Sabu Haji. Oke, nah kemudian ini ada beberapa penanya yang masuk juga nih, coba ya kita baca dulu. Oke, berarti ini dari Meisyaf ya, Meisyaf. Ini pertanyaannya mungkin gimana caranya bertahan kalau tiba-tiba ada ujian pandemi seperti ini gitu. Jadi kan dengan adanya pengalaman di pandemi, berarti udah ada nih salah satu planning yang menjadi template-nya Gita mungkin ya untuk bertahan apapun itu bentuk krisisnya. Nah ini boleh nih dikasih tipsnya nih Git, buat Meisha. Oke, Meisha. Mungkin tadi juga udah dijelasin ya dari ceritanya bagaimana Haji Group bisa bertahan. Tapi kalau misalkan mau disamerikan, pertama lihat dulu keuangan kita, keuangan perusahaan kita seperti apa. Kita harus jujur, kita harus benar-benar cari itu keuangan kita itu seperti apa, sehingga kita tahu posisi kita ada di kuadran apa dan bisa melakukan apa. Karena kalau misalkan uangnya banyak, cash flow-nya banyak, ya kemungkinan problem ini akan menjadi lebih simpel dibandingkan dengan uangnya yang cash flow-nya lebih tipis seperti itu. Nah, terus setelah kita melihat kekuatan uang kita, cash flow kita, ataupun aset kita, kita lihat ke dalam organisasi structure kita seperti apa. Oke, maksudnya seperti ini. Kalau misalkan kita punya organisasi yang sekarang cukup besar, itu kita tinggal pilih nih, divisi apa yang benar-benar bisa menghasilkan uang, dan divisi apa yang sekedar nice to have. Contohnya kayak misalkan di Haji Group itu pernah kemarin itu ada yang namanya CRM, Corporate Customer Relation Management. Nah, itu dibikin departemen sendiri itu. Tapi karena dengan adanya pandemi seperti ini, ya itu dia tidak menghasilkan uang. So I think CRM department ya harus tiarap dulu, ditiadakan dulu seperti itu. Sehingga kita bisa bikin perusahaannya, organisasinya lebih lean, orang-orangnya lebih sedikit, tapi mereka multitasking. Terus yang ketiga, setelah kita robah itu organisasi, kita lihat lagi produk yang kita jual apa. Contohnya, kalau misalkan sama-sama di F&B ya, dulu mungkin punya restoran dengan menunya 40 macam. Tapi menurut saya kalau dalam kondisi seperti ini, lebih baik lihat POS, point of sales ya, di situ kan bisa kelihatan menu apa yang paling banyak terjual, udah kita jualan itu aja.
10 menu cukup, tapi itu menghasilkan uang, itu jauh lebih bagus daripada kita punya 40, tapi 30-nya malah bikin cash flow kita semakin sedikit gitu loh, seperti itu. Nah, terus juga yang keempat, yang paling terakhir, jangan pernah berhenti untuk memanfaatkan yang namanya digital marketing. Mau itu Instagram, Facebook, kayak YouTube, kayak podcast, kayak apapun itu, justru di saat ini kita harus. Nah ini nyambung nih sama pertanyaan dari salah satu penanya juga nih, Git. Nanyanya apa? Iya nih, dari Gaga 6464. Dia nanya, bagaimana sih upaya digital marketing atau sosmed bisa membantu Sabu Haji di masa pandemi? Pas banget tuh pertanyaannya. Itu dia salah satu kunci untuk bisa bertahan itu adalah kita harus memanfaatkan digital marketing. Mengiklanlah sebanyak mungkin di Instagram. Seriously, it works. Ya, tapi juga iklan ini ya harus yang tepat sasaran juga, fotonya oke, apanya oke. Jadi kita nggak buang-buang uang lah. Sama kayak misalkan Sabu Haji waktu launching si delivery, kita juga ngiklan banyak sekali seperti itu. Jadi terus juga lebih aktif posting stories, simple things but that matters, daripada kita nggak melakukan apa-apa. Ya susah juga kan ya sekarang mau jualan lewat mana coba Tom, ya nggak mungkin door to door. Serius banget. Meskipun ada yang mencoba seperti itu loh. Iya. Beberapa restoran dia. Nah ini ada pertanyaan lagi nih, Git, dari Sapaki 29. Nah, dengan apa yang dilakukan oleh Sabu Haji saat ini, bagaimana ke depan rencana Sabu Haji selaku grup kuliner dengan tipe makanan Jepang? Apa ke depannya nanti ada target atau mimpi lainnya yang dilakukan oleh Haji Group untuk mengeluarkan atau merilis jenis kuliner yang berbeda? Iya, ada nanti Desember yang gue bilang itu, outlet ke-12 kita itu bukan makanan Jepang, tetapi makanan Indonesia. Jadi karena I love Indonesia so much gitu loh. Jadi kayak kok kita sekarang jualannya Jepang, pengen dong kita memperkenalkan lebih banyak lagi masakan Indonesia kepada orang Indonesia itu sendiri. Tapi beda, bukan masakan Indonesia yang umumnya sudah ada, kita akan menambahkan makanan-makanan yang khas dari daerah yang mungkin nggak pernah kita dengar gitu, anti mainstream gitu, gua bawa ke Jakarta. Hopefully pada suka ya. Hopefully. Thank you. Dan ini thank you juga untuk penanya-penanya, yaitu May Chef, Sapashi 29 dan Gaga 6464. Inilah 3 penanya yang dipilih untuk mendapatkan keberuntungan voucher makan Sabu Haji. Betul ya Git ya? Thank you ya Git. Yes. Oke, terakhir Git ya, terakhir. Pesan, nggak usah panjang-panjang, tapi pesan buat seluruh pelaku bisnis, terutama di masa pandemi saat ini. Terus gue terdiam gitu, pesannya apa ya, karena banyak banget. Nggak, maksudnya kayak semua pebisnis pasti mengalami apa yang dialami sama gue gitu, jadi like apa ya, gue susah untuk memberikan pesan yang tepat karena it's too complicated gitu loh Tom. Semangat mungkin, protokol tetap harus dipenuhi, jangan sampai kita kena tutup lagi oleh PSBB. Nah itu tadi tuh pesannya udah disampaikan sama lo kan. Bener kan? Yang nyamainnya lo. Jangan sampai kita PSBB lagi ya. Tapi thank you banget loh Git atas waktunya. Yes, oke Tom. Sama-sama Tom. Oke. Any closing statement? Closing statement apa ya? Ini aja, good luck for your channel. Ya. Thank you. Yes, semoga ini channelnya merupakan channel yang giving positive vibes, ya ngasih ilmu-ilmu yang positif ya Tom. Because Indonesia needs it, something yang benar-benar positif dan menginspirasi. Dan itu makanya di episode pertama kami memilih kita Nafiza, foundernya Haji Group, terutama untuk bisa sharing, kasih semangat ke orang-orang dan juga memberikan manfaat baik dari sisi ilmu bisnis, leadership, management style, dan juga tingkat survival yang luar biasa. Thank you banget ya Git sudah bergabung bersama Talk Tommy. Sehat selalu Git ya.
Bye Tom, thank you Tom. Bye bye, thank you so much, sehat selalu.